Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-74 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Ibu sekalian, ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Mengapa perusahaan perkebunan di luar kelapa sawit berkurang, tetapi perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang kelapa sawit meningkat secara statistik? Bukankah semua perkebunan punya pola atau pattern yang sama? Saya agak lama juga berpikir untuk menjawab pertanyaan ini. Pada kesempatan ini saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Saya katakan bahwa pola yang berkembang seperti yang pernah saya ceritakan, ada pasang surut komoditas. Mulai dari yang panjang sekali masa keemasannya katakanlah, yaitu rempah-rempah. Betul-betul, jadi produk alami disukai oleh seluruh dunia sampai pernah saya bercerita dalam satu sesi Banda Neira ditukar dengan New York, Manhattan. Itulah rempah-rempah. Kemudian setelah rempah-rempah berkembang masa baru, kopi. Tanam paksa kopi luar biasa. Setelah kopi berkembang tebu, gula. Ini pun luar biasa. Karet masuk. Karet pun luar biasa. Di sini ada satu cerita yang sangat penting untuk kita resapkan, yaitu bagaimana Malaysia tidak bisa dikalahkan oleh karet sintetik pada saat harga karet pasar dunia jatuh tahun 70-an, 80-an, mulai 60-an, ya, karet Malaysia tidak, karena R&D. R&D Malaysia per kapita, R&D di bidang pertanian maksud saya, per kapita pada tahun 80-an di Malaysia itu lebih tinggi daripada R&D per kapita Malaysia, R&D per kapita Amerika Serikat. Nah, setelah karet, masuklah sawit. Malaysia duluan, kita menyusul Malaysia. Nah, mengapa terjadi pasang surut ini? Pasang surut ini terjadi akibat dari komplemen-komplemen atau substitute dari produk-produk yang dihasilkan di dunia beradu sama lain. Seperti era petrokimia itu melorotkan banyak hal termasuk karet. Nah, sekarang apa kira-kira dalam hal sawit? Nah, Ibu sekalian, kalau kita masuk lebih dalam lagi, konstruksi perkebunan sawit dengan model hak guna usaha dapat dikategorikan sebagai suatu bisnis yang mana di situ terdapat suatu complementarity yang kuat sekali yang saling menguntungkan antara sifat-sifat kelapa sawit dengan nilai lahan. Jadi, nilai lahan ini tidak kalah pentingnya atau jauh lebih penting daripada nilai produknya.
nilai lahan yang masuk sebagai aset perusahaan setelah berubah statusnya dari tanah negara menjadi tanah atau tanah HGU, status HGU menjadi aset perusahaan, maka dia menjadi punya kekuatan untuk menarik dana dari bank, menjadi agunan. Jadi bundles of right dalam bisnis perkebunan berbasis HGU, maka nilai pertama yang penting dari struktur kepemilikan seperti itu adalah tanah itu sendiri. Nah, oleh karena itulah dengan kecermatan, kecerdikan, kepiawaian, kelihayan, dengan segala kelebihan korporasi bisa menangkap kurang lebih 10 juta hektar tanah Indonesia menjadi aset perusahaan, yang mana aset perusahaan ini punya kaitannya dengan lembaga-lembaga pembiayaan, khususnya perbankan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itulah, bisnis kelapa sawit menjadi bagian kasus sangat penting untuk ditangani, mengingat dia terkait langsung dengan tanah air, yaitu tanah yang sebelumnya milik negara beralih statusnya walaupun dalam bundle of rights-nya HGU, tetapi menjadi aset perusahaan. Aset perusahaan bisa mengagunkan tanah ini dan kesininya menjadi bagian derivasi penafsiran hukum, penafsiran kebijakan, penafsiran administratif yang memerlukan reinterpretasi dari para pihak yang berwenang untuk menjalankan amanah sebagaimana dituliskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi kesimpulan dari sesi ini adalah, marilah kita melihat, melakukan reinterpretasi, melakukan pemaknaan baru terhadap konsep HGU yang mana ini dapat dibaca melalui studi kasus perkebunan kelapa sawit Indonesia, baik BUMN dan terutama swasta. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.